Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini saya ingin bahas tentang Cawapres Mahfud MD ya, yang mana ketika di satu kesempatan ditanyakan tentang bagaimana pendapatnya tentang pengesahan rancangan undang-undang tentang pemilihan gubernur Jakarta, yang itu di undang-undang itu diatur bahwa itu adalah hak presiden untuk menunjuk gubernur Jakarta. Karena kan alasannya untuk penghematan anggaran, karena anggaran Pilgub Jakarta besar, juga karena ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan. Jadi itu dua alasan yang mendasari, gitu kan? Karena penghematan anggaran dan karena ada pemindahan ibu kota gitu. Nah, Mahfud MD mempercayakan sepenuhnya kepada DPR. Ingat, di DPR itu ya 8 fraksi setuju, tapi PKS tidak. Ingat, PKS tidak. Nah, kalau saya sependapat dengan PKS. Nanti saya akan terangkan, guys. Tapi yang jelas Mahfud ini menyamakan itu dengan contoh kasus adalah daerah istimewa Yogyakarta, yang mana itu adalah merupakan kekeratonan, kesultanan yang dipimpin turun-temurun oleh Raja Sultan Jogja gitu. Nah, jadi menurut saya ini suatu hal yang tidak relevan. Kenapa? Saya katakan ya, negeri ini punya sejarah yang nggak boleh kita utak-atik. Ingat ya, dulu kita ingat di tiap daerah itu punya kekhasan masing-masing yang udah menjadi sejarah yang harus kita lestarikan. Di Yogyakarta itu ada sejarahnya sendiri. Kenapa daerah itu menjadi daerah istimewa? Kenapa kok dipimpin oleh sultan yang turun-temurun? Itu punya sejarahnya. Nah, kita tidak boleh utak-atik itu. Itulah keistimewaan daerah Yogyakarta. Dan itu tentu adalah keunikan Indonesia gitu. Jadi nggak semua, jadi nggak kayak di Amerika atau di negara-negara demokrasi lainnya kita tuh ada daerah khusus istimewa. Kalau yang lain kan nggak punya. Itu kan adalah suatu hal yang menjual, suatu hal yang menarik, unik bagi wisatawan, bagi dunia luar untuk tertarik melihat Indonesia. Keunikan sejarah itu, guys, sejarah. Nah, itu adalah suatu hal yang harus kita lestarikan karena bagus bagi Indonesia, gitu kan. Juga dengan misalnya kayak daerah istimewa Aceh, bagaimana itu Aceh itu berjuang untuk mendapatkan hak otonomi khusus Aceh itu, karena dia tuh kental dengan syariat Islamnya gitu kan. Nah, itu adalah didapat Aceh bukan dengan gratis, tapi dengan perjuangan dan darah. Bagaimana dulu Aceh itu bersupport pemerintah Indonesia dan dia dikhianati gitu kan. Nah, lalu dia melawan dengan gamnya, akhirnya dia mendapatkan haknya kembali. Karena Aceh adalah penyokong yang cukup besar untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dia menyumbang pesawat dan banyak emas dan uang untuk membiayai negeri ini di awal-awal gitu kan, bangsa ini di awal-awal itu semangat besar sekali di Aceh gitu. Nah, makanya Aceh itu, dan dia juga sangat kental dengan syariat Islamnya, jadi dia hanya minta agar dia tuh diberikan kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam gitu. Nah, itu bukan gratis sekali lagi ya, dengan perjuangan darah. Dan pemerintah waktu itu zaman suatu itu sangat represif, sangat ofensif untuk untuk membungkam Aceh ini, tapi Aceh berhasil, dan dengan perjuangan yang penuh darah dan air mata, Aceh berhasil tetap dalam keinginannya untuk menjadi daerah mendapatkan hak otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Nah, itu ada sejarah politik bangsa kita yang boleh kita utak-atik, yang harus kita hargai, yang harus kita lestarikan sejarah bangsa ini. Nah, ini beda dengan Jakarta. Jakarta nggak punya sejarah kayak Jogja, nggak punya sejarah kayak Aceh, nggak punya sejarah bahkan kayak Sumatera Barat, nggak punya. Sumatera Barat itu bagaimana dengan kentalnya Islam juga ya, meskipun tidak syariatnya tidak seketat Aceh, tapi itu terkenal dengan sandi besar adat besar kita bula itu kental sekali, guys. Jadi Sumatera Barat itu adalah semacam replikannya Aceh, mungkin, tapi tidak sekental Aceh syariat Islamnya gitu. Nah, itu adalah keunikan Nusantara yang harus kita jaga dan lestarikan. Nah, ini beda sama Jakarta. Jakarta nggak punya sejarah itu. Nah, poinnya adalah kalau alasannya menghemat anggaran, oke, kita setuju. Tapi ingat, kita punya arah, mau dibawa arah kemana bangsa ini? Bukankah kita itu katanya
mengagung-agungkan, mendewakan, mengedepankan demokrasi. Jadi Anda tuh harus konsisten sebagai pemimpin atau calon pemimpin. Anda ngomong demokrasi, 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 ya kan? Demokrasi Pancasila, demokrasi NKRI, tapi faktanya Anda bertindak mendukung hal-hal yang tidak sesuai dengan demokrasi. Karena ketika gubernur Jakarta atau gubernur lain dipilih oleh presiden, artinya mengurangi semangat demokrasi. Karena demokrasi itu kan dari rakyat yang memilih. Semakin rakyat punya partisipasi lebih untuk memilih, semakin demokrasi itu akan terangkat, akan terbukti jalan di lapangan. Tapi ketika presidennya milih, apa bedanya dengan pejabat pelaksana sementara? Apa PJ gubernur, apa bedanya? Ketika masa jabatan gubernur habis dan ada jeda dengan pemilihan gubernur berikutnya, itu dipilihlah PJ oleh presiden. Apa bedanya? Di mana tak demokratisnya gitu. Jadi ini masalah arah bangsa. Mau dibawa mana bangsa ini? Jangan pintar, harus konsisten. Demokrasi. Tapi demokrasi itu tentu tidak boleh mengubah sejarah yang ada. Sejarah harus dilestarikan. Tapi itu hal yang tidak ada sejarahnya, jangan dibuat gitu. Makanya jadi Anda memilih penghematan anggaran atau demokrasi. Karena demokrasi itu ada biayanya. Makanya saya katakan ya, kalau mau konsisten, kalau saya nih, kita mau demokrasi itu bukan yang utama, tapi hanya menjiwai dalam hal tertentu. Oke, bisa kita gunakan alasan bahwa gubernur Jakarta dipilih presiden, tapi kurang tepat juga. Harusnya yang milih itu MPR. Karena ingat, presiden itu kan adalah lembaga eksekutif, kekuasaannya mutlak, besar. Kewenangan presiden besar, guys. Sementara DPR itu pengawasan. Ya. Jadi presiden nggak bisa dikasih kekuasaan yang terlalu besar, nanti dia otoriter. Nanti dia memilih gubernur, artinya gubernur dibawa kendali dia. Kalau dia error, konslet presidennya, rakyat bisa apa? Makanya harus tetap gubernur ini semuanya independen. Jadi presiden itu nggak bisa semena-mena, nggak bisa dia tuh enak jidatnya, enak udelnya untuk menguasai daerah-daerah Indonesia ini gitu. Tetap harus ada pemimpin lokal yang mana tidak bisa dia kendalikan seperti bonekanya, guys. Nah, jadi itulah demokrasi, gitu kan? Jadi kalaupun mau dikembalikan kayak dulu ya, kalau mau penghematan anggaran ya, dan kita menuju demokrasi yang setengah-setengah, dan itu nggak buruk juga. Yang penting jangan presiden, tapi kembalikan ke MPR. MPR itu kan bukan satu orang. Jadi gini, kenapa MPR, guys ya? Jadi kenapa kita kembalikan mandat itu kepada MPR? Karena MPR itu adalah bukan satu orang. Karena kalau kuasa dipegang satu orang itu bahaya. Tapi kalau kuasa itu dipegang oleh banyak orang, akan ada check and balance. Ya, misalnya gini, ketika di komplek kita ini, misalnya adalah yang megang kuasa satu orang, itu akan berbahaya. Kenapa? Karena dia menjadi kuasa absolut. Tapi kalau dibagi, ada kuasa-kuasa kecil lain, ya mereka bisa mengontrol gitu. Kayak MPR, misalnya MPR itu ada 1-2 yang rusak, akan dikonter oleh yang bagus yang lainnya gitu. Makanya kayak 8 fraksi setuju, PKS nggak setuju, itu bagus, itu demokrasi. Ada check and balance, ada kontrol. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Jadi kekuasaan itu tidak absolut, tidak mutlak, dan itu bahaya kalau presiden yang megang kekuasaan penuh. Makanya kalau memang alasannya penghematan anggaran, ya kembalikan kayak dulu. Jadi yang milih presiden, ya gubernur itu semuanya adalah MPR dan DPR, gitu guys. MPR memutuskan, DPR yang mempertimbangkan, bukan presiden. Karena kekuasaan satu orang itu akan menjadikan kekuasaan itu absolut dan akan susah dikendalikan. Tapi kalau di tangan MPR, insya Allah, karena yang punya banyak kepala, jika kalau ada yang ibaratnya kalau ada yang rusak gitu kan, ada yang error, masih ada yang mengontrol yang lainnya, masih ada yang mengingatkan, masih ada yang karena kan setara, MPR itu semuanya setara gitu. Tinggal masalah menang banyak-banyakan aja.
Tapi kok presiden kan satu orang, apa yang kerusakannya absolut, nah itu berbahaya sekali. Istinya kalau memang mau hemat anggaran, ya kembalikan aja kayak MPR yang dulu, tapi nilai demokrasi yang kurang. Nah sekarang kita mau dibawa kemana negara nih? Katanya gaungkan demokrasi, 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 ngomongnya selalu demokrasi, tapi faktanya masih berimbang, masih ambigu, masih mikir tentang anggaran. Demokrasi itu sekali lagi ya punya cost. Kalau Anda mau gaungkan demokrasi, ya harus siap dengan konsekuensi kosnya, biayanya, jangan setengah-setengah. Demokrasi ya full demokrasi. Jangan lagi ngomong tentang biaya. Ya ngapain Anda ngomong tentang demokrasi? Tapi orang nih, saya mau menerapkan sistem ini, tapi dia nggak mau dikenai biaya, ya ngapain dia memakai sistem itu? Gitu loh. Itu jadi yang penting arah negara ini jelas, jangan membingungkan, jangan seperti itu, apalagi membawanya ke arah sejarah, mencampurkan dengan sejarah ini kan nggak relevan guys. Jadi itu saya nilai termasuk kelemahan dari Mahfud MD. Jadi dia nggak paham bahwa ini adalah masalah demokrasi, bukan masalah sejarah, beda lagi. Jangan samakan Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jogja, itu beda. Ya, dua hal yang berbeda, nggak bisa disama-samakan. Ya kan? Nah, oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video. Ternyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.